Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini saya akan membawakan sebuah cerita pesugihan. Sebuah kisah yang berjudul Pesugihan Penjual Nasi Padang. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk lanjutan dari kisah ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Namaku Inun. Aku tuh dari desa. Setelah lulus SMA, aku tidak punya biaya untuk kuliah. Maklumlah orang tuaku hanya seorang petani dan mereka berdua sudah lanjut usia. Sebenarnya Abah mau jual kebun untuk biaya pendaftaran kuliahku. Tapi aku tidak sampai hati kalau Abah harus menjual kebun satu-satunya demi aku. Oh ya, aku punya dua kakak. Satu perempuan dan satu laki-laki. Mereka semua sudah berkeluarga dan tinggal jauh dari desa. Melihat keadaan orang tuaku, aku memutuskan untuk kerja saja ke Jakarta. Kerja apapun asal halal. Syukur-syukur kalau aku bisa menyisihkan uang untuk biaya kuliah. Sore itu gerimis mengguyur desaku. Bi Risma berkunjung ke rumah. Dia adalah bibiku. Katanya ada lowongan pekerjaan di Jakarta, tempatnya bekerja. Jadi pelayan di sebuah restoran. Tentu saja aku senang dan langsung menerima tawaran itu. Abah dan Ambu juga mengizinkanku pergi ke Jakarta. Apalagi kalau yang mengajaknya adalah bibiku sendiri. Kalau gaji lumayan lah, 2.500.000 per bulan. Tapi itu juga bisa naik kalau Inun kerjanya bagus. Bi Risma menjelaskan pada kedua orang tuaku. Aku menyuguhkan teh hangat ke hadapannya. Dia duduk di atas kursi plastik, sementara kedua orang tuaku duduk di kursi panjang yang terbuat dari bambu. Walau rumahku sudah dibangun menggunakan tembok, tapi lantainya masih tanah. Kami belum ada dana untuk melanjutkan pembangunan. Jadinya di dalam rumah kami harus menggunakan sendal. Inun, nanti tinggal sama kamu? Tanya Abah. Iya, nanti tinggal sama Risma saja, Bah. Kebetulan kontrakan Risma luas. Kebetulan bibiku menjanda. Dia diceraikan suaminya setahun lalu. Suaminya selingkuh dengan janda kaya di desa sebelah. Terpaksa Bi Risma harus merantau ke Jakarta demi menafkahi anaknya yang masih bayi. Iya, Ambu mah titip kalau Inun masuk angin tolong dikerik. Dia udah biasa dikerik orang tuanya. Tenang saja, Bu. Risma dari dulu sudah anggap Inun ini adik Risma sendiri. Bi Risma tersenyum. Diminum Bi tehnya. Besoknya aku pamit. Berat rasanya meninggalkan kedua orang tuaku yang sudah tua. Tapi bagaimana aku harus bekerja agar bisa kuliah. Sebelum berangkat, Abah membekaliku sebuah jimat. Katanya buat jaga-jaga saja. Jimat itu sebesar koin 500-an dan dibungkus dengan kain warna hitam. Abah menyuruhku untuk menyelipkannya di dalam dompet. Aku manut saja apa kata Abah. Saat itu belum ada KRL jalur Rangkas Bitung ke Jakarta. Aku dan Bibi masih naik kereta api biasa yang dipadati penumpang. Bukan hanya penumpang yang bejubel, tapi juga banyak para pedagang asongan, pengemis, preman, atau bahkan copet. Dulu itu kereta api menjadi lapak basah bagi para penjahat. Kejahatan seksual dan pencopetan pasti terjadi di setiap hari. Untung saja aku dan Bibi kebagian tempat duduk. Kami duduk di dekat jendela. Dari jendela kereta itu terlihat hamparan sawah membentang. Pohon-pohon berjejer di pinggiran rel. Lamunanku melayang pada masa-masa SMA. Tidak terasa ternyata takdir melemparkanku ke Jakarta. Inun, tiba-tiba Bi Risma membuyarkan lamunanku. Iya Bi, mau es? Kulihat pedagang es teh manis asongan berdiri di samping tempat dudukku. Mau Bi? 2 ya Bang, kata Bibi pada pedagang itu. Selang 1 jam kami tiba di stasiun Tanah Abang. Orang-orang berhamburan keluar dari dalam kereta seperti ratusan semut yang keluar dari sarangnya. Mereka berebut tangga, berdesakan. Tidak seperti aku dan Bibi yang santai saja menunggu di dalam kereta. Bibiku malas kalau harus berdesakan seperti itu. Setelah Bibi memastikan tangga itu lengang, kami keluar dari kereta.
Di luar ada seorang lelaki yang menghampiri bibiku. Ia memeluk Bibi di depan umum tanpa malu-malu. Mungkin saja itu pacar barunya Bibi. Kenalkan, ini Inun, saudaraku. Bi Risma menyentuh pundakku. Hai Inun, sapa lelaki itu. Perawakannya kurus, rambutnya pendek, ada luka gores di pipinya. Hai kak, salam kenal. Aku menjabat tangannya. Aneh, telapak tangannya terasa panas. Tanganku seperti dibakar. Kukibaskan secepat mungkin jabat tangannya. Kenapa? Tanya Bibi. Nafasku terengah-engah. Aku menggelengkan kepala. Enggak apa-apa, Bi. Aku tidak akan menyebutkan nama mall tempatku bekerja kepada kalian. Aku hanya akan menceritakan rangkaian kejadian janggal yang kualami selama bekerja di sana. Hari pertama di Jakarta, Bi Risma menyuruhku untuk berdandan rapi, memakai pakaian hitam putih dan sepatu hitam. Katanya dia akan memperkenalkanku pada atasannya. Kami berangkat dari kontrakan ke mall dengan menggunakan bajai. Mall masih sepi karena kami datang terlalu pagi. Hanya ada beberapa toko yang baru buka. Karyawannya sibuk merapikan barang dagangan. Aku mengikuti Bi Risma dari belakang. Dia berjalan dengan terburu-buru sehingga aku harus mempercepat langkah. Sesampainya di lantai 6, ternyata tempatnya tidak seperti yang kubayangkan. Aku kira akan bekerja di sebuah restoran yang besar dan megah, tapi ternyata hanya di food court. Sebuah kios kecil yang menjual nasi padang. Nah, ini restorannya. Aku celingukan. Restoran sederhana sih, lebih tepatnya kios makan. Bi Risma nyengir. Iya Bi, bosnya mana ya? Belum datang, biasanya nanti siang. Bi Risma merogoh kunci dari dalam tas kecilnya. Ia kemudian membuka kios kecil itu. Mengelap etalase dan mengepel lantai. Kata Bi Risma, nanti akan ada orang yang mengantarkan masakan Padang ke mall ini. Bosnya sudah masak di rumah, jadi tinggal dijual saja. Benar saja tidak lama kemudian 5 orang lelaki muncul dari arah lift. Mereka membawa box besar yang berisi masakan Padang. Ada satu orang yang terlihat sempoyongan, membawa termos besar berisi nasi. Bi Risma menghampirinya, lalu membantu menggotong termos nasi tersebut. Kenalin, ini Inun, dia akan kerja di sini. Kata Bibi sambil menata makanan. Hai Inun, wah Mbak Risma, kalau gitu saya bakal sering mampir ke sini dong. Goda seorang lelaki kurus berambut keriting. Wus, jangan macem-macem sama saudaraku ya, bentak Bi Risma. Oh, saudaranya Mbak Risma toh, ujar lelaki bertubuh tambun. Ya sudah, kami pamit deh, semangat Inun kerjanya. Iya, terima kasih, kataku sambil malu-malu menatap mereka. Inun, nanti akan ada Tio. Dia kerja di sini juga, kata Bi Risma. Oh iya Bi. Tidak lama kemudian Tio datang. Ia mengenakan jaket hitam, celana lepis panjang, sepatu Converse, dan tas kecil yang diselempangkan di dadanya. Dari wajahnya aku bisa menebak umurnya kisaran 23 tahun. Tubuhnya kurus, kulitnya sawo matang. Dia menjabat tanganku dengan ramah untuk berkenalan. Semakin siang mall semakin ramai. Kebetulan hari pertama aku masuk kerja adalah hari Minggu. Aku dan Tio membantu membawakan pesanan ke pelanggan. Sedangkan Bi Risma sibuk menyajikan pesanan pelanggan. Inun, bos gak bisa datang hari ini, mungkin besok, soalnya dia lagi sibuk. Oh iya Bi, gak apa-apa. Hari pertama yang sangat melelahkan. Tepat jam 9 malam, dagangan ludes. Bi Risma sibuk menghitung penghasilan hari ini, sedangkan Tio asik main game di pojokan. Aku bersiap untuk pulang. Inun, nanti ada yang antar makanan lagi, kata Bi Risma. Besok, sekarang. Kan pelanggan udah sepi, Bi. Mallnya juga mau tutup. Kita punya pelanggan tetap, sebentar lagi juga datang. 5 orang lelaki yang tadi pagi membawa makanan datang lagi. Kali ini porsinya lebih besar. Aku heran, siapa pelanggan tetap yang dikatakan Bi Risma. Setelah menyerahkan makanan kepada Bi Risma, 5 lelaki itu langsung pamit. Nah, itu pelanggan kita. Dari arah lift kulihat rombongan anak muda, mungkin 50 orang atau lebih. Aku tidak bisa menghitungnya. Mereka semua memesan nasi padang. Aku, Bi Risma dan Tio kewalahan melayaninya. Mereka berbisik, tertawa, dan mengobrol hal-hal yang tidak aku mengerti. Dagangan kami ludes. Setelah makan mereka langsung pamit. Mereka siapa, Tio? Pelanggan setia kita, anak-anak gaul Jakarta. Setelah membereskan piring, akhirnya Bi Risma menutup kios. Tio pamit duluan, sedangkan aku kebelet pipis dan langsung lari ke toilet. Mall sudah sepi, kios-kios tutup. Keluar dari toilet aku tidak melihat Bi Risma.
Kios nasi padang tempatku kerja sudah tutup. Mungkin Bi Risma sudah turun duluan. Aku beranjak ke lift, lalu memencet tombolnya. Pintu lift perlahan terbuka. Liftku melewati lantai demi lantai, hingga akhirnya berhenti di lantai 2. Ada seseorang yang hendak naik lift. Pintu perlahan terbuka. Seorang perempuan berseragam hijau masuk ke dalam lift. Dia pasti pegawai mal juga, pikirku. Sebelum sampai tujuan, lift tiba-tiba berhenti. Aku memencet tombolnya, tapi tetap tidak mau jalan. Wanita di sampingku duduk di pojok sambil memeluk dengkul. Dia terlihat sangat ketakutan. "Mbak bawa HP?" Dia menggelengkan kepala. "Tolong!" Aku berteriak menggedor-gedor pintu lift. Setelah berteriak cukup lama, aku akhirnya menyerah, kemudian duduk di samping wanita itu. "Tenang, kita pasti keluar." "Kamu tinggal di mana?" "Aku tinggal di sini," jawabnya singkat. "Di sini?" Ia mengangguk. Tiba-tiba lift kembali bergerak. Aku bangkit sambil bersorak gembira. Setelah tiba di lantai dasar, kulihat Bi Risma dan seorang lelaki berseragam satpam berdiri di hadapan lift. "Bi, tadi aku kejebak lift sama dia," tunjukku ke arah perempuan tadi. Tapi entah apa yang terjadi, perempuan itu tidak ada di sana. Ia tiba-tiba menghilang. Aku tidak melihat siapapun di dalam lift. Kejadian kemarin membuatku penasaran siapa sebenarnya wanita yang terjebak bersamaku di lift. Bi Risma bilang kalau malam memang suka ada hantu di mall itu. Jujur saja aku tidak takut pada hal-hal gaib seperti itu. Anehnya lagi, dia mengaku tinggal di mall. Oh bukan, lebih tepatnya di dalam lift itu. Aku dan Bi Risma lekas pulang. Kontrakan tempat kami tinggal sangat sederhana. Bisa dibilang ini kontrakan untuk orang-orang kurang mampu. Bi Risma menyewanya seharga 500.000 per bulan. Di sebelah kanan kontrakan Bi Risma diisi oleh seorang pedagang kopi asongan. Sedangkan di sebelah kirinya diisi oleh Mbak Tania, yang katanya seorang pelacur. Tapi aku tidak ambil peduli. Lagi pula Mbak Tania baik kok. Dia suka menyapaku. Sebenarnya kontrakan ini nyaman. Hanya satu yang menjadi kendala, yaitu airnya. Air di kontrakan itu bau comberan. Bibi menyuruhku untuk meluluri seluruh badan dengan bedak setiap habis mandi. Dan itu bedak untuk penyakit gatal-gatal. Aku manut saja. Mungkin kalau sudah terima gaji 2 atau 3 bulan, aku berencana pisah kontrakan dengan Bibi. Kontrakan Bibi ada di lantai 2. Kalau mau naik ke atas, kami harus melewati terowongan terlebih dahulu. Itu terowongan kecil semasam 2 tembok yang mengapit. Brengseknya, suka ada orang yang kencing sembarangan di sana. Bau pesing menguar di terowongan, dan itu membuatku hampir saja muntah. Malam kedua aku menginap di kontrakan Bi Risma, kejanggalan mulai terjadi. Tengah malam saat kami sedang tidur, ada yang mengetuk pintu. Aku kuncangkan tubuh bibiku, tapi dia tidak mau bangun. Tidurnya nyenyak sekali sampai mendengkur. Mungkin bibi kelelahan. Kupaksakan tubuhku untuk bangun. Aneh sekali. Siapa malam-malam begini yang mengetuk pintu? Saat kubuka, kulihat seorang wanita yang pernah terjebak denganku di lift. Dia masih menggunakan seragam hijau, sama seperti saat pertama aku melihatnya. "Mbak," aku mengerutkan dahi. "Hai, aku Naila." Dia menyodorkan tangannya. "Inun." Tiba-tiba bibiku bangun. Matanya masih terlihat mengantuk. "Bi, ini Naila yang tadi kejebak di lift sama aku." "Hai," sapa Naila. "Kamu ngapain di sini?" tanya bibiku. Naila tidak menjawab. Dia malah tertawa. Wajahnya menyeringnya sangat menakutkan. Dia membalikkan badan, lalu berjalan turun ke bawah. Aku dan Bi Risma mengejarnya, tapi Naila sudah menghilang. "Mungkin saja dia orang gila," kata Bi Risma. "Tapi aku ingat betul kalau dia orang yang kejebak di lift bareng aku, Bi." Bi Risma menghela nafas. "Ya sudah, jangan dipikirkan. Kita tidur lagi, ini masih malam." Hari kedua bekerja, aku akhirnya bertemu dengan calon bosku. Namanya Bu Indri. Penampilannya sederhana, rambutnya lurus sepunggung dan dicat warna pirang. Tubuhnya langsing, orangnya juga cantik. Dia menjelaskan kepadaku kalau nanti kerjaku bagus, gajiku bisa naik. Tanpa ragu-ragu, aku juga bilang padanya kalau aku mau sambil kuliah. Untung saja ia tidak melarang, ia malah mendukungku. "Ibu senang kalau kamu punya semangat untuk terus sekolah. Nanti bisa ibu atur jadwal kerjanya," katanya dengan ramah. Bu Indri tidak berlama-lama di kios itu. Ia memberiku uang 200.000, katanya biar aku semangat kerja. Tentu saja aku senang. Tidak lama setelah Bu Indri pergi, pengunjung mulai ramai. Aku sibuk membantu Bi Risma menyajikan pesanan, sementara Tio mengantarkannya ke pelanggan. Namun ketika sedang sibuk menyajikan makanan,
Dari balik etalase, mataku menangkap seorang lelaki yang berjalan dengan cara tidak biasa. Kedua tangannya bersedekap, ia meloncat-loncat seperti pocong. Beberapa orang yang melihatnya tertawa. Mereka menganggap lelaki itu sedang bercanda. Tapi entah kenapa saat itu, aku menganggapnya serius. Sampai-sampai piring yang ada di tangan, aku letakkan begitu saja. Aku beranjak keluar dari kios. "Inun, mau kemana?" Aku tidak menjawab. Langkah dan mataku terus mengikuti lelaki itu. Semakin dekat, ku dengar dia berteriak, "Pesugihan pocong! Pesugihan pocong!" Lelaki itu berseragam. Tampaknya ia pegawai salah satu kios di food court ini. Ia seperti sedang dikendalikan sesuatu. Sesaat kemudian lelaki itu berhenti meloncat. Dia naik ke pembatas kaca. Semua orang yang tadinya tertawa sekarang malah berteriak. Tanpa ancang-ancang lagi, lelaki tersebut loncat ke bawah. Semua yang menyaksikan berteriak histeris. Tubuh lelaki itu remuk dan kepalanya pecah. Darah segar mengalir perlahan membasahi lantai dasar. Ia tewas mengenaskan. "Jangan heran, setiap tahun suka ada yang mati di mall ini," kata Tio sambil terus main HP. "Masa sih?" Aku mengurutkan dahi. Aku dan Tio duduk di depan kios yang sebentar lagi tutup. Kami sedang menunggu pelanggan setia kami yang suka datang setiap malam. Bi Risma terlihat masih sibuk menghitung pendapatan untuk hari ini. "Iya, sini." Dia memintaku untuk mendekatkan daun telinga. Ia hendak membisikkan sesuatu. "Di mall ini banyak pesugihan." "Ah?" Aku terkejut. "Kios kita juga dong." Tio mengangguk. Ia kembali memainkan HP-nya. "Kamu tahu dari mana ada pesugihan di sini?" "Lihat saja nanti hari Jumat." Aku semakin penasaran apa yang akan terjadi di hari Jumat. Tidak lama kemudian aku mendengar suara langkah rombongan anak-anak itu. Mereka tidak lain adalah pelanggan setia kios kami. Suara berisik terdengar di lorong lift sebelum tubuh mereka terlihat. Aku dan Tio bangkit dari duduk kami dan bergegas masuk ke dalam kios, bersiap melayani mereka. Seperti biasa, kami sibuk melayani mereka yang jumlahnya entah berapa. Mereka semua anak muda yang berpakaian kekinian. Tidak butuh waktu lama dagangan kami ludes. Satu persatu mereka mengantri untuk membayar. Aku membantu Bi Risma menghitung harga per porsi, sedangkan Tio membereskan meja makan. Setelah semuanya selesai, mereka langsung pergi. Di hari Jumat seperti yang dikatakan Tio, kalau aku akan menyaksikan sebuah bukti kalau di mall ini ada pesugihan. Sebelum kios tutup, tidak biasanya Bu Indri datang. Ia menanyakan pendapatan hari ini dan juga kami dikasih masing-masing 300.000. "Ini buat jajan," kata Bu Indri sambil tersenyum ramah. Aku, Tio, dan Bi Risma menerimanya dengan senang hati. Setelah menerima uang itu, Bi Risma langsung mengajakku pulang tanpa menutup kios terlebih dahulu. Aku manut saja tanpa banyak tanya. Sementara Tio mencolek lenganku. Ia memberi isyarat untuk tidak pulang dan melihat apa yang akan dilakukan Bu Indri di dalam kios. Kebetulan sekali saat kami sedang menunggu di lift, handphone Bi Risma berbunyi. Itu jelas dari pacarnya. Lelaki itu sudah menjemputnya di bawah. Mereka akan jalan-jalan. Bi Risma menyuruhku untuk pulang sendiri. Aku mengiyakannya. Setelah sampai di lantai dasar dan melihat bibiku pergi dengan pacarnya, aku dan Tio naik lagi ke atas. Aneh, ada beberapa kios yang tadinya sudah tutup, sekarang dibuka kembali. "Lihat, kios-kios yang buka itu." Tio menunjuk ke jajaran kios. "Pemiliknya lagi sajenan." "Sajenan untuk apa?" "Penglaris," jawabnya singkat. "Ayo." Ia menarik lenganku. Kami perlahan mendekati kios tempat kami bekerja. Pelan-pelan ku intip dari balik dinding kios. Sayangnya aku tidak dapat melihat Bu Indri karena terhalang oleh meja kasir. Tapi tidak lama kemudian aku mendengar ketawa seorang anak kecil dari dalam kios. Juga langkah kaki berkeliaran di dalam. "Inun, lihat itu." Tio menepuk pundakku. Ia menunjuk ke arah salah satu kios yang jaraknya tidak jauh dari kami. Tidak sengaja aku menjerit ketakutan lantaran ada sebuah kios makanan yang dipenuhi oleh pocong. Entah berapa jumlah pocong di dalam kios itu. Pocong-pocong itu berjejelan memenuhi ruangan. "Jangan berisik, nanti ketahuan." Tio panik. Dia menarik lenganku, mengajak pergi dari tempat itu. Namun sebelum kami pergi, tiba-tiba terdengar suara seseorang menyapa kami. "Kalian belum pulang?" Itu Bu Indri. Belum, Bu." Tio ketakutan. Aku bahkan gelagapan dan tidak bisa mengucapkan apapun. "Ayo, mau ngintip saya ya?" tanya Bu Indri dengan nada seperti bercanda. "Enggak kok, Bu,
Saya tadi mau nganter Inun yang kunci kontrakannya ketinggalan. Ternyata ada di kantong jaketnya. Iya kan, Nun? Tio berbohong. Nun, Tio menepuk pundakku. Iya, Bu. Ya sudah, sana pulang. Udah malam loh. Iya, Bu, kalau gitu kami pamit. Kami bergegas pergi. Sesekali aku menoleh ke belakang dan melihat Bu Indri masih berdiri sambil melihat tajam ke arah kami. Segera kami percepat langkah. Malam itu aku merasa sangat mencekam. Aku penasaran dengan pesugihan apa yang dilakukan Bu Indri. Semakin malam aku semakin khawatir lantaran Bi Risma belum juga pulang. Saat itu aku belum punya handphone, jadi aku tidak bisa menghubunginya. Di luar hujan turun dengan sangat deras. Aku tidak bisa tidur karena memikirkan bibiku. Aku terus berdiri di pintu kontrakan dengan gelisah. Mataku tidak lepas melihat ke arah tangga dan berharap bibiku akan muncul. Tapi ia tidak kunjung pulang. Ku coba berpikir positif dan menenangkan diri. Mungkin saja tengah malam nanti Bi Risma akan pulang. Aku pun mulai mengantuk. Tapi Bi Risma belum juga pulang. Tengah malam aku terbangun. Ada seseorang yang mengetuk pintu. Aku pikir itu bibiku. Namun saat ku buka, tidak ada siapa-siapa di sana. Sesaat sebelum ku tutup kembali pintunya, ku dengar suara wanita sedang menangis dari arah tangga. Penasaran ku hampiri sumber suara tersebut. Tepat di terowongan kecil berdiri seorang wanita yang perawakannya seperti Bi Risma. Ia membelakangiku. Semakin aku dekati, semakin jelas kalau itu memang Bi Risma. Aku menghela nafas lega. Aduh Bi, kenapa Bibi nangis? Dia tidak menjawab. Diputusin pacar Bibi? Tanyaku penasaran. Dia tidak mau membalikan badan. Dia tetap berdiri membelakangiku. Pulang, bentak Bi Risma. Tubuhnya hilang begitu saja. Aku terkejut dan langsung lari. Pintu kontrakan aku kunci rapat. Nafasku terengah-engah. Aku yakin kalau yang kulihat berdiri itu bukan Bi Risma. Tidak lama berselang, tiba-tiba pintu kembali diketuk. Kuintip dari balik tirai jendela. Betapa terkejutnya saat kulihat ada banyak orang di luar. Dua di antaranya seperti tidak asing bagiku. Dia adalah wanita berseragam hijau yang sempat terjebak di lift bersamaku. Dan satu lagi seorang lelaki yang pernah bunuh diri di mall. Inun, ikut kami yuk. Suara mereka kompak, entah berapa jumlahnya. Salah satu dari mereka, mungkin si wanita berseragam hijau, terus mengetuk-ngetuk pintu. Aku berteriak minta tolong. Inun, terdengar suara Mbak Tania memanggilku. Dia tetanggaku yang bekerja sebagai pelacur. Mbak, tolongin aku. Kamu kenapa Nun? Buka pintunya. Mbak Tania terus mengetuk pintu. Mungkin karena kunci pintu itu sudah usang, Mbak Tania berhasil mendobraknya. Ia langsung menghampiriku. Kamu kenapa Nun? Ada setan, tadi ada setan. Tenang Nun, tenang. Jangan-jangan kamu mimpi lagi. Enggak Mbak, tadi ada setan di depan pintu. Banyak banget. Kamu tenang, ada Mbak di sini. Malam ini kamu tidur sama Mbak aja ya. Mbak, tolong hubungi bibiku. Dia belum pulang sampai sekarang. Oh, oke. Kamu tenang ya. Ia kembali ke kamar kontrakannya untuk mengambil handphone. Aduh Nun, nomor bibimu tidak aktif. Aku semakin khawatir. Aku mau lapor polisi saja Mbak. Tunggu sampai besok saja Nun. Siapa tahu bibi kamu lagi ada urusan mendesak. Aku mengangguk. Sekali lagi mencoba untuk berpikir positif. Sampai pagi Bi Risma belum juga pulang. Aku bergegas pergi ke mall. Aku ingin memberitahu kejadian semalam kepada Tio atau bahkan Bu Indri. Siapa tahu mereka bisa membantuku. Ah, kamu serius? Tanya Tio. Iya, dari semalam belum pulang. Coba aku telepon dulu. Tio mengetik di layar HP-nya. Dia menggelengkan kepala. Tidak bisa dihubungi. Aduh gimana ini? Aku semakin panik. Tio menghubungi Bu Indri. Ia sibuk menerangkan apa yang sedang terjadi. Jangan khawatir, kita disuruh kerja dulu untuk hari ini. Nanti Bu Indri akan bantu kita buat nyari bibi kamu. Aku mencoba untuk tenang dan kembali bekerja. Aku merasa pelanggan semakin bertambah banyak. Aku dan Tio kewalahan melayani mereka. Seperti tidak ada jeda sama sekali. Pelanggan terus berdatangan. Saat dagangan habis, kami berdua tergeletak di lantai, kelelahan. Ini belum selesai. Seperti biasa, nanti akan ada rombongan anak muda yang makan di kios kami. Rasanya kami sudah tidak sanggup lagi melayani pelanggan. Tidak lama setelah pesuruh Bu Indri datang membawa masakan Padang, para pemuda itu akhirnya muncul dengan suara khas berisik. Kami memaksakan diri untuk bangkit dan melayani mereka satu persatu.
Setelah semua selesai makan, entah kenapa aku penasaran dan ingin mengikutinya. Dari belakang pelan-pelan kuikuti. Betapa terkejutnya saat aku menyaksikan sesuatu yang aneh pada mereka. Di koridor tempat lift, satu persatu tubuh mereka masuk ke dalam dinding mall, lalu menghilang begitu saja. "Kamu sudah tahu kan?" Dia mengagetkanku. "Kenapa kamu bertahan kerja di sini?" "Butuh uang. Di sini gajinya gede. Belum lagi Bu Indri yang loyal suka ngasih uang." Tio menarik lenganku. Dia mengajakku untuk menutup kios. "Pacarnya bibiku." "Ya, dia kuncinya karena terakhir kali aku melihat bibi dibawa oleh laki itu. Entah mereka mau pergi kemana." Walau aku tidak tahu siapa nama pacar bibi, tapi aku ingat betul wajahnya. Dia pasti tahu di mana Bi Risma sekarang. Atau jangan-jangan dia yang menculik bibiku. Aduh, pikiranku bercabang kemana-mana. Aku tidak mungkin berhenti kerja dan pulang kampung sebelum Bi Risma ditemukan. Aku sudah minta Tio agar Bu Indri cepat membantuku. Sayangnya sampai saat ini Bu Indri belum juga melakukan apapun. Untungnya Tio mau membantuku untuk melapor ke polisi. Di kantor polisi aku ditanyai secara detail tentang bibiku, terutama pacarnya. Polisi janji akan melakukan pencarian. Namun sudah 2 hari berlalu tidak ada kabar sama sekali dari polisi. Aku lalu meminta bantuan Mbak Tania. Katanya dia tahu informasi tentang pacar bibiku. Kami lalu berangkat dari kontrakan dengan menggunakan angkot ke sebuah wilayah kumuh di Jakarta. Kata Mbak Tania, pacarnya bibi tinggal di daerah sana. Aku sudah izin pada Bu Indri untuk tidak masuk kerja selama sehari. Jadinya Tio akan dibantu salah satu pesuruh Bu Indri. Aku tidak akan pernah tenang saat bekerja kalau Bi Risma belum ditemukan. Kami masuk ke dalam sebuah gang kecil melewati konveksi yang sedang beroperasi. Para pekerja itu terlihat sangat sibuk. Mereka terlihat bersemangat. Lagu dangdut terdengar keras dari gedung konveksi. Mungkin biar karyawan tidak jenuh. Mbak Tania terus membawa aku masuk ke dalam gang tersebut. Anak-anak kecil berlarian. Kucing kampung berkeliaran. Aku juga melihat banyak kontrakan kumuh yang tidak layak huni. Tidak lama kemudian tercium bau comberan yang menusuk hidung. Kututup hidungku dengan kerah baju. "Bau ya?" tanya Mbak Tania. Aku mengangguk dan ternyata penyebab bau itu adalah sungai kecil yang mengalir di gang itu. Airnya hitam, banyak sampah yang hanyut di sungai itu. Aku heran kenapa orang-orang masih saja bodoh membuang sampah ke sungai membuatnya tercemar dan bau. Akhirnya kami tiba di sebuah kontrakan kumuh dan jelek. Kontrakan itu bahkan lebih jelek daripada punya bibi. Dindingnya terbuat dari triplek yang sudah jelek. Pintunya dikunci, tapi ada sendal Bi Risma dan sepatu lelaki. Pasti itu milik pacarnya bibi. Aku memanggil-manggil namanya sambil menggedor pintu, tapi tidak ada jawaban. "Kita dobrak aja, Mbak. Ini pintunya dikunci dari dalam." "Oke." Kebetulan pintunya sudah rapuh, jadi gampang sekali didobrak. Kami berteriak dengan apa yang kami lihat. Pacarnya Bi Risma tewas gantung diri, tubuhnya kaku, matanya melotot, lehernya terjulur. Mendengar teriakan kami, warga berdatangan. Mereka berkerumun di depan kontrakan. Mereka semua bergidik ngeri melihat mayat yang tewas gantung diri. Tidak lama berselang polisi berdatangan. Mayat lelaki itu diturunkan. Garis polisi dipasang mengelilingi kontrakan. Aku heran, kenapa dia gantung diri? Kemana bibiku? Saat itu bagiku semua semakin rumit. Aku dan Mbak Tania dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Aku juga melaporkan kembali bibiku yang sudah berhari-hari hilang. Setelah selesai kami langsung pulang. Tidak henti aku menangisi bibi yang sudah hilang berhari-hari. Keesokan harinya sepulang kerja aku mendapatkan sebuah petunjuk. Saat pengunjung mal sudah sepi, Tio sudah pulang terlebih dulu. Sedangkan aku menemukan jejak kaki seseorang. Kuikuti jejak kaki itu mengarah ke sebuah kios kosong. Aku pernah mendengar cerita Tio kalau kios itu tidak pernah laku karena membawa sial bagi penyewanya. Dahiku berkerut. Di dalam kios itu ada Bi Risma yang tersenyum sambil melambaikan tangan ke arahku. "Inun, sini Inun." "Bibi?" Aku semakin mendekat. Kamu!" Seseorang membentakku dari kejauhan. Dia adalah satpam mal. Langkahnya terburu-buru mendekat ke arah aku. "Ngapain masih di sini?" "Pak, udah berhari-hari bibiku hilang. Tadi aku lihat dia di dalam kios itu." Aku menunjuk kios kosong yang jelas tidak ada siapapun di sana. "Jangan dekat-dekat sama kios itu. Sana pulang, sudah malam." "Emangnya kenapa Pak sama kiosnya?" Pak Satpam melirik kios kosong tersebut. Ada plang bernomor 12 di atas kios.
Ceritanya panjang. Kamu mendingan pulang, kata Pak Satpam terkesan mengusir. Aku mengangguk dan beranjak pergi. Pikiranku masih berkecamuk. Bibi di mana? Siapa yang melakukan semua ini pada bibiku? Sambil melamun, tidak terasa aku sudah sampai di depan lift. Mall benar-benar sudah sepi. Pak Satpam yang mengusirku juga tidak terlihat lagi. Mungkin dia sedang memeriksa seluruh ruangan mall. Tidak lama berselang, bunyi lift berdentang. Pintunya kemudian terbuka perlahan. Tidak ada siapa-siapa di sana. Aku masuk dan menekan lantai tujuan. Lift bergerak perlahan, tapi ada yang aneh. Aku masih ingat betul urutan tombol lantai pada lift di mall itu, dimulai dari lantai dasar sampai lantai terakhir. Dan seingatku, tidak ada lantai yang berinisial M. Anehnya sekarang aku melihat tombol lift berinisial M. Apa maksudnya? Liftku malah berhenti di lantai M. Pintu terbuka perlahan. Karena penasaran, aku lantas beranjak keluar dari lift. Dahiku berkerut saat menoleh ke kanan. Di sana, toko-toko masih buka. Para pengunjung mal memenuhi lantai tersebut. Mereka berlalu lalang, membawa keluarga, pasangan, dan teman-teman. Lantai M ini sangat luas dan tidak seperti lantai lainnya di dalam mal. Luasnya sangat tidak wajar. Mungkin saja bisa menampung orang satu stadion bola. Aku berjalan perlahan sambil terus terheran-heran karena melihat apa yang mereka jual bukanlah hal biasa. Kios-kios itu menjual janin bayi, darah, dan biji-bijian warna hitam. Entah biji apa, aku tidak tahu. Di meja makan, aku bertemu dengan sekelompok anak muda yang menjadi pelanggan setiap kiosku setiap malam. Mereka melihat ke arahku dan tersenyum ramah sambil mengangguk. Tangan mereka memegang janin. Aku lihat ada yang masih mengunyah janin itu. Perutku mual. Segera aku menjauh dari mereka. Tidak jauh dari tempatku berdiri ada seorang wanita berbaju hijau dan lelaki yang pernah bunuh diri, sedang sibuk melayani pelanggan di kios mereka masing-masing. Aku juga melihat Bibi di salah satu kios itu. Bi Risma sedang sibuk melayani pembeli. Wajahnya pucat sekali. Bibi? Aku berlari mendekatinya. Ia menoleh ke arahku dengan tatapan datar. Bibi, ayo pulang. Kutarik lengannya yang terasa dingin. Dia diam saja sambil memandangiku. Tidak lama kemudian dia keluar dari dalam kios lalu menghampiriku. Pulang Nun, bilang ke keluarga Bibi kalau Bibi sudah mati. Bibi ngomong apa sih? Ayo pulang. Aku menarik tangannya. Bibi sekarang tinggal di sini, di mall ini, dan mungkin untuk selamanya. Aku menangis. Air mata hangat membasahi pipi. Bibi, Inun takut. Jangan tinggalin Inun sendirian di Jakarta. Kupeluk tubuh bibiku. Pulang Nun, pulang. Kalau emang Bibi sudah mati, siapa yang bunuh Bibi? Tanyaku sambil menangis. Wajah Bi Risma berubah menjadi seperti ketakutan. Sebelum ia mengucapkan sesuatu, sebuah cambuk menyambar dari arah belakang Bibi. Cambuk itu melilit lehernya. Bibi diseret masuk ke dalam kios. Ia berteriak minta ampun, tangannya menggapai-gapai. Pulang Nun, pulang. Teriak Bibi sesaat sebelum tubuhnya masuk ke dalam kios. Bibi? Seperti ada penghalang yang membuatku tidak bisa masuk ke dalam kios itu. Tubuhku terpental jauh dan berdebam ke lantai. Untungnya, aku berhasil kabur dari lantai M. Mereka tidak bisa menyakitiku, mungkin karena jimat pemberian Abah yang selalu kubawa. Sesampainya di depan mall, aku berdiri sendirian menunggu bajai lewat. Kendaraan masih berlalu lalang, tapi tidak terlalu ramai. Di seberang jalan aku melihat Bu Indri sedang berdiri di samping sebuah mobil sedan warna putih. Ia sibuk menelpon seseorang. Aku langsung bersembunyi di balik tong sampah. Bu Indri, dia sangat misterius bagiku. Entah kenapa satu-satunya orang yang kucurigai adalah Bu Indri. Aku yakin kalau dialah yang menjadi penyebab hilangnya bibiku. Tidak lama kemudian dia menutup teleponnya lalu masuk ke dalam mobil. Untungnya bajai muncul. Aku langsung naik dan memintanya untuk mengikuti mobil Bu Indri. Aku tidak tahu apa rencanaku, yang jelas aku penasaran pada bosku itu. Agar Bu Indri tidak menyadari kalau sedang kuikuti, aku minta sopir bajai agar jaga jarak. Mobil sedan Bu Indri berbelok ke kanan, tempatnya ke arah tendean. Lalu terus melaju hingga tiba di sebuah persimpangan. Mobilnya berbelok ke kiri, seingatku, itu adalah jalan menuju Kemang. Mobilnya lalu masuk ke perumahan elit dan berhenti di sebuah rumah mewah berpagar putih. Mesin bajai dimatikan. Seorang satpam membuka gerbang. Mobil Bu Indri tidak masuk ke dalam rumah itu. Kepalanya nongol dari jendela mobil. Ia seperti sedang meminta sesuatu pada satpam. Aku tidak dapat mendengarnya. Yang jelas, satpam itu menyerahkan sebuah karung pada Bu Indri. Ia memasukkan karung itu ke dalam mobil
lalu melaju kembali. Aku menyuruh sopir bajai untuk mengikutinya sebelum kehilangan jejak. Aku tiba di sebuah gudang. Kalau dilihat dari luar, gudang itu seperti sudah lama terbengkalai. Mobil Bu Indri berhenti di depan gudang tersebut, sementara aku turun dari bajai dan membayar ongkosnya. Setelah kulihat Bu Indri masuk ke dalam gudang itu, aku lalu mengendap-endap mendekati gudang. Kucari celah tembok yang berlubang. Dari lubang kecil itu aku mengintip apa yang dilakukan Bu Indri dan dua orang lelaki yang berpenampilan seperti preman. Mungkin itu pesuruh Bu Indri. Aku tidak bisa mendengar dengan jelas percakapan mereka. Ada seseorang yang diikat di atas kursi. Itu lelaki tua. Siapa dia? Wajah lelaki itu sangat ketakutan. Setelah berbicara dengan ekspresi terkesan mengancam, Bu Indri mengeluarkan sebuah parang dari dalam karung. Ia menusukkan parang itu berkali-kali ke dada lelaki tua. Darah muncrat. Lelaki itu sekarat. Aku ngeri melihatnya. Kututup mulutku dengan telapak tangan. Sebelum Bu Indri memergokiku, aku lari menjauh dari gudang tersebut. Keesokan paginya aku mencoba untuk bersikap biasa saja. Untuk saat ini aku tidak berani membocorkan tentang apa yang kulihat semalam. Bu Indri yang biasanya terlihat ramah, semalam menjadi mengerikan. Tanpa ampun dia membunuh lelaki tua dengan sangat sadis. Aku tidak tahu apa duduk perkaranya. Tapi setelah menyaksikan kejadian itu, aku yakin bibiku juga dibunuh Bu Indri. Tio datang lebih dulu. Aku agak kesiangan. Ia sudah membuka kios dan mengepel lantainya. Dahiku berkerut. Ada buket bunga mawar di meja kasir. Tumben sekali ada bunga di kiosku. Ini bunga siapa? Oh, tadi ada yang ngirim bunga itu buat kamu, Nun. Siapa? Aku gak kenal, lupa namanya. Siapa yang kirim bunga ini? Perasaan di Jakarta aku belum kenal sama banyak orang. Ya siapa tahu ada yang ngefans sama kamu, kata Tio sambil terus sibuk mengepel lantai. Oh ya Nun, nanti ada karyawan baru. Ah, terus bibiku gimana? Bu Indri kok nggak mau bantu cari sih? Kata Bu Indri dia udah lapor polisi dan sekarang masih tahap pencarian Nun. Aku kesal sambil menggelengkan kepala. Kemasukkan bunga itu ke dalam loker, lalu mengambil kain basah untuk membersihkan meja pelanggan. Tidak sengaja dari kejauhan kulihat wanita berbaju hijau. Itu Naila. Dia tersenyum ke arahku. Saat bangun, orang-orang seisi mal itu melihat ke arahku. Mereka sangat menakutkan. Naila masih berdiri di sana. Kenapa dia terus mengikutiku? Aku tahu kalau dia bukan manusia, melainkan hantu yang bergentayangan di mal ini. Aku berhenti mengelap meja lalu berjalan masuk ke dalam kios. Tiba-tiba Tio berdiri di hadapanku. Ia tersenyum. Aneh sekali. Kamu kenapa? Nun, aku mau jujur. Dahiku mengkerut. Jujur apa maksudnya? Tentang bunga tadi. Iya, itu bunga dariku buat kamu. Tio tersenyum. Dalam rangka apa ya? Enggak dalam rangka apa-apa sih. Oh, ya sudah terima kasih. Jawabku singkat karena malas meladeninya. Nun, saat akan menaruh kain basah, Tio menggenggam lenganku. Apalagi Tio? Dia meraih tas kecilnya, mengeluarkan sebuah kotak yang dibungkus dengan plastik hijau. Aku beli handphone buat kamu, supaya kamu gampang komunikasi saat Bu Indri atau sama keluargamu di kampung. Serius? Tentu saja aku senang ada yang membelikan handphone. Iya Nun, ambil buat kamu. Tanpa ragu lagi aku mengambil handphone itu. Oke, terima kasih Tio. Sebenarnya ibu dan bapakku tidak punya handphone di rumah. Hanya keluarga Bi Risma yang punya handphone. Dan sayangnya aku tidak tahu nomornya. Tidak lama berselang seorang wanita berdiri di depan kios. Ia terlihat bingung sambil menengadah membaca terbata-bata nama kios tempatku bekerja. Ini kiosnya Bu Indri. Ia menghampiriku. Iya betul. Karyawan baru ya? Tio muncul dari dalam kios. Iya kak, kenalkan aku Santi. Ia menjabat tangan Tio. Aku Tio, dan ini Inun, ujar Tio. Santi menjabat tanganku juga. Tio mempersilahkan Santi untuk masuk. Gimana di jalan? Nyasar nggak? Tanya Tio sambil memasukkan tas Santi ke dalam loker. Enggak kok, malah tadi dibawa ke jalan pintas sama sopir bajainya. Wah, jalan pintas? Di mana tuh? Aku nggak tahu sih, lupa nama jalannya. Cuma tadi itu sopir bajainya lewat jalan kecil di kuburan yang nggak jauh dari Kuningan. Oh ya? Tio terlihat seperti mengingat-ingat jalan itu. Santi terlihat masih sangat muda,
Mungkin saja dia baru lulus SMA sama sepertiku. Pas awal-awal kenal sama dia, aku tidak terlalu aktif mengajaknya bicara. Suasana hatiku sedang tidak bagus. Aku tetap kepikiran Bi Risma dan juga pembunuhan semalam. Apa aku lapor polisi saja? Tapi aku tidak punya bukti apapun. Bu Indri pasti sudah melenyapkan semua barang bukti. Atau bahkan mayat lelaki tua itu sudah dilenyapkan. Satu-satunya orang yang bisa kupercaya adalah Mbak Tania. Mungkin nanti aku akan memberitahu padanya tentang pembunuhan yang dilakukan Bu Indri. Kuperhatikan Santi bekerja dengan cekatan. Dia terlihat sudah bisa melayani pelanggan. Aku dan Tio benar-benar sangat terbantu dengan adanya Santi. Dia bahkan sudah bisa menjadi kasir. Caranya menghitung uang juga terbilang cepat. Saat kami sedang sibuk melayani pelanggan, tiba-tiba Bu Indri datang. Ia mengenakan celana jogger, sepatu sport, dan kaos olahraga. Mungkin dia baru pulang senam. "Hai semuanya," sapanya ramah sambil tersenyum. "Hai Bu Indri." "Ini karyawan baru itu ya?" Bu Indri menyentuh pundak Santi. "Iya Bu, aku yang direkomendasikan Tia." "Oh Tia." Bu Indri mengangguk. "Buat teman-teman, tolong Santi dibimbing ya. Santi kalau kamu butuh apa-apa, bisa bilang ke Tio. Dia udah lumayan lama di sini." Santi mengangguk. "Jadi begini, sengaja saya datang ke sini soalnya ada yang mau saya umumkan." Kami semakin fokus menyimak. "Ayo, tebak apa coba?" kata Bu Indri dengan senyum khasnya. Jari telunjuknya diacungkan. "Enggak tahu Bu. Besok saya mau ajak kalian makan malam di rumah saya." Kulihat Tio dan Santi sumringah, terlihat senang mendengar undangan itu. "Dalam rangka apa ya Bu?" tanya Santi yang senyumnya masih mengembang. "Anak saya ulang tahun." Bu Indri tepuk tangan. "Ayo tepuk tangan." Kami bertiga kemudian tepuk tangan. "Oh ya, buat Inun wajib hadir ya. Awas jangan main ke gudang lagi," katanya sambil bercanda. "Ayo, Inun main ke gudang mana?" tanya Tio. "Saya cuma bercanda Tio." Aku gelagapan. Apakah dia tahu kalau aku mengikutinya? "Oh ya Inun, soal Risma, saya sudah lapor polisi. Sekarang sedang dilakukan pencarian. Kamu yang sabar ya. Kalau butuh apa-apa bilang saja sama saya." Bu Indri menyentuh pundakku. Aku tidak nyaman dengan parfum yang ia gunakan. Sangat menyengat. Aku mengangguk. Lihat saja. Sekali aku punya bukti tentang pembunuhan yang dilakukan Bu Indri, aku akan langsung melaporkan ke polisi. Sepulang kerja aku berniat untuk mendatangi Mbak Tania. Tapi saat hendak mengetuk pintunya, ku dengar suara erangan yang membuatku ngilu. Mungkin dia sedang melayani pelanggannya. Aku mengurungkan niat dan masuk ke dalam kontrakan. Ku ambil handphone pemberian Tio dari dalam tas. Ternyata kartunya sudah terpasang. Pun dengan pulsanya, Tio sudah mengisinya sebesar 50.000. Baik sekali orang itu. Saat ku letakkan kembali handphone tersebut, tiba-tiba terdengar suara notifikasi SMS. "Hai Inun, udah tidur belum?" Itu pasti Tio. "Belum," jawabku singkat. "Jangan begadang Nun, nanti sakit." Aku tidak membalasnya lagi. Ku coba memejamkan mata walau suara Mbak Tania masih terdengar sangat mengganggu dan menjijikkan. Ku coba membalikan badan dan entah dari mana datangnya, Naila tiba-tiba ada di sampingku. Dia tersenyum dengan matanya yang melotot. Aku terkejut lalu berteriak sekencang mungkin. Mbak Tania dan lelaki berbadan gembul itu keluar dari kontrakan. Ia hanya mengenakan selimut, sedangkan lelakinya hanya mengenakan celana kolor. Mereka kaget mendengar teriakanku. Aku keluar dari dalam kontrakan dan segera memeluk Mbak Tania. "Ada apa Nun?" Mbak Tania panik. "Ada setan Mbak." Aku masih memeluknya. "Setan? Di mana?" "Itu Mbak." Aku menunjuk ke dalam kontrakan. "Gak ada kok, kamu mimpi lagi ya?" Perlahan ku buka mata. Benar saja tidak ada apa-apa di sana. "Kamu tenang ya, ada Mbak di sini." "Iya, kayaknya kamu mimpi. Orang gak ada apa-apa di sini," tambah lelaki yang menjadi pelanggan Mbak Tania. Saat aku masuk kembali ke dalam kontrakan, bunga pemberian Tio tercecer kemana-mana. Handphoneku juga pecah tergeletak di lantai, seperti ada yang membantingnya. Aku sempat berpikir pasti Naila yang melakukannya. Tapi kenapa dia marah dengan pemberian Tio? Ini pasti ada hubungannya dengan Tio. Nanti akan aku tanyakan kepadanya. Sepulang kerja, aku, Tio, dan Santi berkunjung ke rumah Bu Indri. Rumahnya besar dan mewah. Ada mobil sedan warna putih terparkir di depan rumah. Kami disambut oleh Bu Indri dengan ramah.
Bu Indri lalu mempersilahkan kami masuk. Tidak ada dekorasi perayaan ulang tahun di dalam rumahnya. Kami duduk di sofa, sementara Bu Indri masuk ke dapur untuk mengambil kue ulang tahun. Kami melihat sekeliling rumah Bu Indri. Ada beberapa lukisan klasik terpajang di rumah itu. Juga guci-guci hias yang pasti harganya mahal sekali. Tidak lama kemudian Bu Indri datang dengan membawa kue ulang tahun. "Sebentar ya, anak saya masih di kamar," kata Bu Indri. "Iya Bu." Nah itu dia. Di dalam kamar seorang lelaki tua menuntun anak perempuan yang matanya ditutup dengan kain. Kukira lelaki tua itu adalah ayahnya, sementara anak kecil itu dari perawakannya kutaksir berumur 7 tahunan. Ketika penutup matanya dibuka, ia terlihat sangat gembira. Pesta sederhana itu berlangsung dengan baik. Kami memakan kue ulang tahun bersama-sama. Setelah itu, Bu Indri juga menyuguhkan nasi kuning lengkap dengan lauk pauk. Setelah kenyang lalu kami pamit pulang. Aku pulang naik bajai seperti biasa. Awalnya Tio mau mengantarku, tapi aku menolaknya. Anehnya, aku merasa ada yang mengikuti bajai yang kutumpangi dari belakang selama di perjalanan. Kusuruh sopir yang membawaku untuk memacu bajai lebih cepat. Perasaanku mulai gelisah. Tepat di gang sepi, 2 mobil sedan hitam menghalangi bajai yang kutumpangi. Mereka turun dari dalam mobil. Ada 4 orang yang semuanya berbadan kekar. Mereka kemudian memukuli sopir bajai yang sempat melawan. Wajah sopir bonyok, bahkan sampai tidak sadarkan diri. Aku berteriak minta tolong, tapi tidak ada yang mendengar. Tubuhku ditarik paksa. Aku dibawa masuk ke dalam mobil mereka. Mulutku dilakban, kedua lenganku diikat kuat. Pun dengan kakiku. Aku sama sekali tidak bisa berkutik. Mobil yang mereka kendarai melaju dengan cepat di gang perumahan yang sepi. Hingga sampailah aku dibawa masuk ke sebuah gudang itu. Gudang itu adalah tempat Bu Indri membunuh lelaki tua. Tubuhku digotong. Di sana ada Bu Indri sedang duduk sambil merokok di atas kursi kayu. Kulihat sekeliling, ini gudang besi tua. Banyak tumpukan besi tua di sana sini. Lantainya tanah dan berdebu. Lampunya terang benderang. Aku didudukan di atas kursi kayu, lalu diikat dengan sangat kuat. "Inun," kata Bu Indri sambil merokok santai. Aku berontak. Tubuhku berguncang, tapi ikatan itu sangat kuat. Bu Indri menggerakkan jarinya memberi isyarat kepada anak buahnya. Mereka langsung bergerak ke pojok gudang, lalu muncul kembali dengan membawa kantong mayat. Salah satu dari mereka menyerahkan masker kepada Bu Indri. Segera wanita itu memakainya. Begitupun dengan para lelaki itu. Kantong mayat dibuka. Kulihat mayat perempuan yang mulai membusuk di dalam kantong itu. Meski rusak, aku masih sangat jelas mengenalinya. Bi Risma. "Nun, saya yang membunuh bibimu. Dia, saya jadikan tumbal untuk pesugihan. Soal pacarnya itu, saya sengaja menggantungnya agar orang-orang menyangka kalau dia bunuh diri. Padahal saya juga yang membunuhnya. Tepatnya, orang-orang pesuruh saya yang sudah ahli dalam membunuh." Aku terkejut mendengar penjelasan Bu Indri. Sudah kuduga kalau dialah dalang dari semua ini. Aku semakin terkejut saat melihat 2 makhluk cebol muncul dari belakang kursi Bu Indri. Makhluk itu gondrong, tubuhnya berwarna hijau dan bertaring panjang hingga menyentuh tanah. Air liur mereka menetes ke tanah. Aku yakin mereka makhluk gaib pesugihan Bu Indri. "Saya sebenarnya hanya butuh tumbal wanita, tapi siapapun yang menghalangi pesugihan saya akan saya bunuh." Bu Indri semakin naik pitam. "Termasuk lelaki tua yang kamu saksikan, Nun. Dia saingan kita di mall. Dasar lelaki tidak punya otak. Berani-beraninya dia dagang nasi padang yang sama." Bu Indri kembali menyalakan rokok. "Ngomong-ngomong, kerjamu bagus, Nun. Saya suka." Bu Indri berdiri. Ia mengambil sebuah pisau dari seorang lelaki anak buahnya. Dadaku turun naik, keringat mengucur di dahi. Tubuhku berguncang mencoba untuk melepaskan ikatan. Tidak ada harapan sama sekali untuk kabur. Aku pasrah kalau memang harus mati saat itu. Kupejamkan mata, dalam hatiku berucap, "Abah." Air mata menetes hangat di pipiku. Pisau itu ditusukkan tepat di perutku bertubi-tubi. Aku tidak tahu apa yang terjadi setelah itu. Tubuhku mati rasa dan aku tidak sadarkan diri. Di rumah sakit, Tio memanggilku. Perlahan kubuka mata sangat silau. Semakin lama semakin jelas. Kulihat Tio, Santi, dan seorang lelaki parubaya. Aku tidak mengenal lelaki itu. "Syukurlah kamu sudah sadar, Nun." Tio tersenyum. Aku membuka mata. Aku tidak tahu kenapa aku bisa selamat dari pembunuhan malam itu.
Bapak ini Nun, bapak ini yang menyelamatin kamu. Iya betul Kak Inun, tambah Santi. Terima kasih Pak. Sama-sama Neng, panggil saja Pak Kardi. Saya ini pedagang nasi goreng Neng. Nggak sengaja pas saya lewat gudang itu, ada orang yang menggotong cewek. Jadi buru-buru saya lapor polisi. Saya lari nyari polisi yang biasa bertugas di lampu merah. Mereka langsung membawa rombongan ke gudang untuk menyergap. Untungnya Neng masih bisa diselamatkan. Aku sangat bersyukur masih bisa selamat dari pembunuhan itu. Sekarang Bu Indri dan anak buahnya sudah ada di penjara Nun. Jangan khawatir, kita bisa nyari kerjaan baru. Aku mau pulang saja. Jangan pulang Nun, kita bisa cari kerjaan baru. Enggak Tio, aku mau pulang. Ya memang sebaiknya Neng pulang dulu saja. Nanti kalau mau ke Jakarta lagi silakan, saran Pak Kardi. Beberapa minggu kemudian aku sembuh. Aku lalu mengikuti persidangan Bu Indri. Ia dijatuhkan hukuman mati atas 2 kasus pembunuhan berencana yang ia lakukan, ditambah dengan percobaan pembunuhan terhadapku. Aku tidak melihat wajah penyesalan atau ketakutan Bu Indri. Ia tetap tersenyum ramah kepadaku. Entah apa yang terjadi pada wanita itu. Setelah selesai persidangan, aku langsung pulang. Tio mengantarku ke stasiun Tanah Abang. Ia juga memberiku ongkos pulang. Ada hal yang masih ingin kutanyakan kepadanya tentang Naila. Siapa dia? Kau tahu siapa Naila? Kami berdiri menunggu kereta datang. Naila? Dia mantanku Nun, bekas pekerja mall yang mati bunuh diri. Kau yakin dia mati bunuh diri? Maksudmu? Tio, di mall tempat kita kerja, pedagang di sana bersaing dan melakukan pesugihan. Bahkan mereka rela menumbalkan para karyawannya. Aku yakin mantanmu itu mati sebagai tumbal. Tio terdiam. Ia seperti sedang mencerna penjelasanku. Itu kejadian sudah lama Nun. Aku doakan saja semoga Naila tenang. Kereta datang. Aku bergegas masuk ke dalam gerbong. Namun Tio menarik tanganku. Nun, aku sayang sama kamu. Wajah Tio tampak sedih. Terima kasih sudah sayang sama aku Tio. Sampai jumpa lain waktu. Aku menyingkirkan genggamannya dan bergegas masuk ke dalam kereta. Aku duduk dekat jendela. Kulihat Tio masih berdiri di sana. Sampai kereta bergerak, dia melambaikan tangan kepadaku sambil tersenyum. Semakin jauh semakin jelas, ada sosok Naila yang juga berdiri di samping Tio. Ia melihat tajam ke arahku, seperti sedang marah. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.